And my cookies sweet like lollipops. Fresh in the morning. Halo Spoiler Boy. Di video sebelumnya Spoiler Boy membahas bergabungnya Bajikun ke Valhalla. Kenapa dan apa alasannya? Simak terus kan. Di sini Baji mengingat kembali perjalanan yang menjadi awal dari sebuah insiden. Terlihat mereka kompak mengendarai sepeda motor. Draken sebagai wakil ketua, Baji unit penyerangan khusus bersama Kazutaro, sedangkan Mitsuya sebagai unit penjaga, Pacin pembawa bendera, dan tentunya Maiki sebagai ketuanya. Maiki-kun terlihat santai dengan skuternya, hingga Draken berkata, "Buanglah skutermu dan ganti dengan motor sungguhan." Maiki hanya tertawa dan beralasan kalau ini skuter kesayanganku. Kemudian datanglah segerombolan geng motor. Mereka membuli Maiki dengan berkata, "Bukankah itu bocah yang memakai toko dan merayap dengan skuternya? Kalau kalian mau bermain rumah-rumahan, lakukan di wilayah kalian, jangan datang ke Hama." Nampaknya mereka juga mengancam akan membakar skuter Maiki. Hal itu tak membuat Maiki gentar, justru berkata, "Jika kalian meletakkan jarimu di motor kesayanganku, aku akan membunuhmu." Mereka hanya tertawa mendengarnya, hahaha, dan mengancam akan membakar motor mereka jika terlihat lagi di Hama. Di awal-awal mereka masih terlihat lunak, hanya saling berdebat dan belum barbar. Mereka melanjutkan perjalanan ke pantai, namun di tengah jalan skuter Maiki kehabisan bensin. Hal konyol terjadi di situ karena Bajilah yang harus mendorong skuter itu. Terlihat jelas Demek Maki sebagai ketua. Hahaha. Kemudian sampailah mereka di pantai dan bercanda bersama. Terlihat Baji yang masih tertinggal di belakang mendorong skuter. Di situ Baji bertemu lagi dengan segerombolan geng motor tadi. Baji pun dihajar habis-habisan, namun itu tak membuat Baji mundur. Alhasil mereka mengincar skuter Maiki. Namun yang terjadi, Baji melindunginya dengan badannya. Melihat tingkah Baji, mereka pun kebingungan. Kemudian datanglah Maiki karena celana renangnya tertinggal di jok motor. Namun yang terjadi, Maiki malah menendang motornya sendiri. Mereka pun sangat kebingungan. Hahaha. Ya, Maiki adalah Maiki yang akan melakukan apapun untuk membuat dirinya emosi. Diajarlah anggota geng motor itu oleh Maiki. Di saat itu pula kekuatan Maiki tak tertandingi. Lanjut di hari yang lain. Nampaknya pada hari itu Maiki berulang tahun. Baji dan Kazutora berencana memberinya hadiah sebuah sepeda motor. Namun untuk anak sekolahan mustahil untuk membeli motor hingga Kazutaro berniat mencurinya. Baji sebenarnya tidak setuju karena Maiki tidak menyukai hal tersebut. Namun Kazutora tetap memaksa mencuri demi membuat Maiki tersenyum. Mereka pun berhasil masuk ke toko dan melihat motor yang disukai Maiki, yaitu Favom CB 250cc. Sepertinya itu bukan motor baru karena sudah banyak modifnya. Baji mengatakan akan terlihat keren kalau Maiki menaikinya. Dan berhasil mereka mencuri motornya. Mereka sangat bahagia dan puas. Kazutora pun pergi duluan untuk membuka pintu dan Baji yang membawa motornya. Namun hal tak terduga terjadi. Pemilik toko mempergoki Baji sedang mencuri motornya. Baji pun terkejut dan panik. Baji hanya terdiam karena bingung tertangkap basah.
Hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata pemilik toko mengenal Baji dan Baji pun juga mengenalnya. Baji berucap, "Shinichiro-kun," sambil terbata-bata karena kaget. Baji sangat kaget, ternyata itu adalah toko Shinichiro-kun, kakak dari Maiki. Kemudian dari belakang Kazutora datang sambil memukul kepala Shinichiro. Baji berteriak, "Hentikan Kazutora!" Namun itu terlambat. Plak! Suara keras benda tumpul mengenai kepala Shinichiro. Baji pun bertanya, "Apa yang kau lakukan, Kazutora?" Kazutora menjawab, "Aku tidak punya pilihan lain." Dia melihat wajahmu. Namun bukan itu yang disesali Baji. Ternyata Shinichiro adalah kakak Maiki. Baji sangat panik dan ketakutan melihat Shinichiro tidak bernafas. Kazutora hanya terdiam kaget mendengar dan masih tidak percaya. Ternyata motor itu milik kakak Maiki. Maiki suka menyebut nama motor itu, ya, motor Fahum CB 250cc. Mereka benar-benar kebingungan harus bagaimana. Kazutora nampak sangat ketakutan. Dia tidak menyangka membunuh kakak Maiki. Baji pun berencana memanggil ambulan, namun sialnya di luar sudah ada polisi. Hal gila Kazutora lainnya, dia justru menyalahkan Maiki dan berniat membunuh Maiki karena alasan mereka mencuri untuk Maiki. Mereka pun ditangkap polisi dan Baji merasa kalau ini hanyalah mimpi buruk saja. Maiki sangat shock melihatnya, dan itulah hari di mana mereka bertiga berpisah. Takemichi mengingat kalau Maiki pernah berkata punya kakak namun sudah meninggal. Ternyata mereka berdualah yang membunuhnya. Baji merasa berhutang pada Kajitaro karena dia dilindungi agar tidak masuk penjara. Takemichi menyadari mustahil mengajak Baji kembali karena dia dari awal mendukung Kazutaro. Kemudian Hanma menyuruh Takemichi untuk mengatakan pada Maiki, 1 minggu dari sekarang pertandingan akhir di Jungyard Valhalla vs Tauman. Di tengah tidurnya Takemichi masih bingung dengan perkataan Maiki. Mendengar cerita Baji sangat mustahil membawanya kembali. Di hari berikutnya Takemichi bertemu dengan wakil ketua SWAT pertama di jalan. Wajahnya babak belur karena habis diajar Baji. Dia mengatakan hal yang tak terduga. Ternyata saat Baji memukul Takemichi hanya untuk melindunginya, karena Baji merasa Takemichi merusak upacara pelantikan Kisaki. Dan fakta baru, ternyata Baji bergabung ke Valhalla bukan untuk mengkhianati Tauman, tapi untuk memata-matai Valhalla, tepatnya untuk mengetahui rencana Kisaki. Untuk itu dia bersedia dihajar agar Baji dengan mudah bergabung dengan Valhalla. Kemudian di tempat lain nampak Draken dan Maiki di kuburan Shinichiro. Drakun mengatakan kalau kejadian itu bukanlah yang diinginkan Kazutora dan Baji. Namun Maiki nampak masih belum bisa melupakannya. Dia merasa hatinya masih sakit. Motor CB 250cc yang dulu milik Shinichiro kini menjadi motor favorit Maiki. Maiki mengatakan kalau dia sudah memaafkan Baji, tapi tidak untuk Kazutaro, pembunuh kakaknya. Maiki berkata, "Kenapa kau membawa wakil ketua, bukan Baji? Apa yang kau inginkan, Takemichi? Apa kau benar-benar ingin mati?" Wakil ketua kemudian menjelaskan kalau Baji bergabung hanya untuk mengetahui rencana Kisaki.
Dia berpikir Kisaki terhubung dengan Valhalla. Wakil ketua pun meminta bantuan Takemichi untuk membantunya menyelidiki Kisaki dari luar. Dia tahu kalau Takemichi pasti punya alasan juga kenapa dia memukul Kisaki. Ya, Takemichi mengatakan kalau dia ingin menjadi ketua Tauman sesuai tujuan dia kembali ke masa lalu. Wakil ketua pertama pun mengajak bekerja sama dengan Takemichi. Dia akan membantu Takemichi menuju ke puncak Tauman, walaupun itu mustahil menurut dia. Dan Takemichi menyetujuinya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menyelidiki sepenuhnya hubungan Valhalla dengan Kisaki. Mereka terlihat menemui Osanai, mantan ketua Moebius. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Terus simak dan ikuti channel Spoiler Boy kan. See you.